الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Al-Quran surah apa Bu? Surah, ada yang mengatakan surah Al-Zalzalah, ada yang mengatakan surah Al-Zilzal. Sama aja. Surah Al-Zalzalah atau surah Al-Zilzal ini menceritakan tentang dari ayat 1 sampai ayat 6 menceritakan tentang kubur, menceritakan tentang hari kiamat, menceritakan tentang balasan orang-orang nanti di hari kiamat, hari perhitungan. Akan tetapi ketika ayat ini selesai berbicara tentang hari kiamat, hari perhitungan tersebut, ketika bumi digoncangkan, orang-orang sudah tidak tahu lagi mau kemana. Orang-orang sudah sibuk dengan dirinya sendiri, sudah tidak kenal lagi yang mana ayah, yang mana ibu, yang mana teman-teman, sudah nggak kenal lagi. Mereka akan mencari apa? Mereka akan mencari amalan-amalannya selama di dunia. Ayat 7 dan 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, khairan yarah, maka mereka akan mendapatkan balasan dari kebaikan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, itu juga akan dibalas sama Allah. Coba lihat. Terkadang amalan-amalan kecil itu kita anggap remeh. Senyuman misalnya, padahal itu adalah ibadah. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita tersenyum? Untuk menyenangkan orang lain. Berarti senyum sinis, senyum yang lain-lain, senyum yang tidak bikin orang senang. Mungkin kita senang. Senang apa? Senang di atas derita orang lain. Iya, itu senyum yang dilarang. Senyum yang diperintahkan adalah senyum yang bernilai ibadah. Kita berpikir orang kafir sudah mau buat pesawat, orang kafir punya rencana ini, orang kafir punya rencana ini, agama lain punya rencana ini. Kita harus mempunyai rencana yang lebih besar. Dan mereka memandang remeh mempelajari Al-Quran karena dia punya rencana besar katanya. Rencana besar, akhirnya memandang remeh amalan-amalan yang kecil karena mereka ingin amalan yang besar. Akhirnya apa? Akhirnya tinggal rencana. Tidak ada yang dilakukan. Padahal Allah ingatkan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kerjakan saja yang kecil-kecil. Saya mau puasa 1 bulan full misalnya. Bulan Ramadan. Inginnya yang besar-besar, akhirnya lupa terhadap amalan-amalan kecil. Shadaqallahul azim. Iya, karena sebenarnya sesuatu yang ringan, mudah, tidak dibayar, kok susah banget. Betul, kebaikan apapun, sekecil apapun, termasuk senyuman, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan juga, kalau begitu aku tidak usah bersedekah, senyum terus saja. Nggak bisa dong. Oke, kembali lagi jamaah di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Nah, kita akan kembali membicarakan tentang jangan miskin senyuman. Iya. Nah, tadi juga kita sudah menyajikan sama jamaah di rumah dan juga yang ada di studio. Apa sih manfaatnya senyuman dalam Islam? Akan dijelaskan selengkapnya oleh Ustazah Oki. Silakan Ustazah. Membicarakan mengenai senyuman yang kata Ustadz Maulana barusan, sesuatu yang mudah, sesuatu yang murah, tinggal kita tarik
Bibir kita sudah menjadi sunggingan dari senyuman. Dan kita tidak pernah tahu dampak dari senyuman ternyata luar biasa. Karena normalnya senyuman itu adalah sesuatu yang menular. Benar nggak Bu? Normalnya begitu, kalau kita senyum pada orang, orang akan senyum pada kita, menular. Lihat, ternyata wajah adalah cerminan dari hati kita. Hati yang bersih, hati yang tenang, itu biasanya memancarkan wajah juga yang penuh dengan senyuman. Tapi hati yang marah, hati yang kesal, hati yang membenci, hati yang kotor, mungkin gak kira-kira mukanya muka penuh dengan senyuman? Mungkin sih pura-pura senyum, tapi senyum itu ketahuan kok, mana senyum yang tulus, mana senyum yang pura-pura. Benar gak? Mana senyum yang dibuat-buat, kalau senyum yang dibuat-buat senyumnya bentar aja, orangnya berlalu udah senyumnya kuncup. Senyumnya kuncup. Tapi kalau senyum yang tulus ya senyum. Lihat ternyata begitu banyak manfaat dari senyuman. Kita lihat di dalam Islam senyuman menjadi akhlak yang luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan bahwa senyuman itu adalah bagian daripada sodakoh. Sodakoh itu apa? Segala sesuatu yang baik itu adalah sodakoh. Seseorang pernah bertanya pada Rasulullah, saya nggak punya harta, cara sodakoh gimana? Sodakoh itu bisa dengan tahlil, tahmid, takbir, tasbih, amar ma'ruf nahi mungkar, menghilangkan duri dari jalanan, termasuk dengan senyum adalah bagian dari sodakoh. Adalah bagian dari kebaikan. Rasulullah mengingatkan pada kita ketika kita bertemu dengan saudara kita berwajah ceria, berwajah yang berseri. Artinya apa? Tersenyum. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang selalu tersenyum dalam setiap pembicaraan. Bukan tertawa terbahak-bahak, tersenyum. Bahkan Umi Darda berkata pada suaminya Abu Darda, aku khawatir engkau ini kalau berbicara terlalu banyak tersenyumnya. Aku khawatir engkau nanti akan dianggap sebagai orang pandir. Ibu tahu orang pandir nggak Bu? Orang pandir tuh orang yang mohon maaf bodoh gitu ya. Tapi kata Abu Darda apa? Rasulullah SAW adalah orang yang berbicara. Ketika berbicara selalu tersenyum. Rasulullah ketika lewat di antara sahabat-sahabatnya, banyak sahabat-sahabatnya yang ketika ngumpul-ngumpul tuh menceritakan zaman jahiliyahnya dulu. Zaman jahiliyah dulu aku menyembah berhala dan mereka tertawa-tertawa dan Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum ketika Umar bin Khattab bercerita, wahai Rasul dulu aku menyembah berhala, berhalanya dari roti gandum. Seketika aku lapar gak punya makanan, terus aku makan roti gandum itu. Aku makan berhala itu, Tuhan itu. Kemudian Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum. Apa manfaat senyum? Kita lihat dari sikap Rasulullah dengan banyak senyumnya ini. Suatu ketika pernah Rasulullah SAW di setiap satu jalan ada orang yang senantiasa membenci Rasulullah dan meludahi Rasulullah terus. Rasulullah tersenyum. Besoknya Rasulullah lewat jalan yang sama orangnya meludahi terus. Rasulullah tersenyum. Begitu pula hari-hari berikutnya. Dan apa yang terjadi? Suatu ketika Rasulullah bertanya, mana orang yang selama ini meludahiku hari ini kok nggak meludahiku ya? Kemudian orang-orang berkata, wahai Rasulullah orang tersebut sakit. Dan Rasulullah langsung cepat-cepat membeli bahan makanan dan diberikan kepada orang tersebut. Artinya ketika Rasulullah mendatangkan begitu banyak kebaikan dengan senyuman, dengan perhatian. Akhirnya apa? Orang itu mati. Rasa apanya? Rasa permusuhannya. Padam rasa bencinya dengan Rasulullah. Kata orang tersebut apa? Aku ini diupah oleh Abu Jahal wahai Rasul untuk meludahimu. Tapi Abu Jahal sampai hari ini gak menjengukku. Bahkan engkau yang selama ini aku ludahi engkau menjengukku. Akhirnya orang tersebut masuk Islam. Manfaat dari senyuman mematikan atau memadamkan permusuhan. Memadamkan rasa benci satu sama lain. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mengikuti akhlak Rasulullah. Manfaat dari senyum memadamkan permusuhan. Ya, Insya jadi Allah. senyuman itu banyak banget manfaatnya. Banyak. Tadi kan meredakan amar orang. Ya. Ya. Selain mendapatkan sedekah dan juga membuat ini muka kita kayak olahraga. Awet muda ya Awet Ustadz muda. ya. Betul. Ah. Menghilangkan benci orang lain terhadap kita juga loh, Iya. senyum juga. Kalau ada orang dendam sama kita tapi kita tetap senyum, itu ada aku kalau dulu waktu ceramah di Makassar itu banyak yang tidak tersenyum, aku senyum aja. Iya. Dia ngelirik gini, kan ustaz kecil, Iya. anak kecil ceramah. Habis ceramah dia datangi aku. Ustadz, aku tidak senyum sama Ustadz tapi Ustadz tetap senyum. Sekarang Iya, Masya aku Allah. salut sama Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Georgie, nanya lagi nih ngobrol sama Georgie. Georgie pernah nggak nih, karena sekarang banyak sebagai public figure mungkin di sosial media segala macam bilang, ah Georgie orangnya sombong. Ada nggak orang gitu? Temen sekolah mungkin, kampus? Enggak sih untungnya. Nggak pernah ya. Enggak. Tapi pernah nggak dapat masalah karena Georgie kamu aktingnya kurang senyum nih, kurang dapat senyumnya gitu. Pernah nggak dapat masalah gara-gara kamu nggak senyum? Kalau dikira sombong orang lewat karena aku nggak senyum, iya karena katanya kalau aku nggak senyum setelan muka aku jutek, Jutek banget. gitu. Oh ada setelannya ya? Nyetelnya di mana ya kalau bisa begitu? Jadi ada orang mukanya muka gitu.
Ada ya, Bukan ada. jutek. Berarti Tapi artinya kalau senyum enggak dong, enggak jutek dong. Iya Enggak. benar. Tapi alasannya Jordi kalau nggak senyum sama orang lain alasannya apa? Ya kadang aku nggak merhatiin aja, Oh. nggak ngeh kalau ada gitu. Oh, Tapi gitu. bukan bermaksud untuk nggak senyum atau jutek. Ibu-ibu tahu nggak ngeh? Nih yang dari Pangandaran tahu nggak ngeh? Nggak aware. Apa itu? Nggak Nggak aware. aware. Nggak aware gitu ya. Nah kalau Miki sendiri gimana? Miki pernah nggak dapat masalah gara-gara dibilang Miki jarang senyum nih anaknya nih gitu. Atau sebaliknya malah murah senyum banget. Kalau saya sih tipe kalau orang yang murah senyum ya. Masa sih? Kata orang begitu. Ternyata ada Iya. yang ternyata ada orang saingan sama saya. Siapa yang bilang kayak gitu biasanya? Banyak sih teman-teman dan orang baru kenal juga saya kasih senyum mereka balas senyum. Ya, Kadang sih oh. seperti itu. Oke, yang dibalas senyumnya cewek apa cowok? Cewek dong. Oh, cewek. Masa saya Kalau cowok? senyumin cowok. Kok cowok, hey bro, gitu. Assalamualaikum bro. Gitu. Ah itu bagus tuh. Bagus ya? Senyum, setelah itu salaman bagus. Karena Ih. sepanjang kita salaman bergugur Iya. dosa-dosa kita. Senyum, sapa, salam. Iya, sapa assalamualaikum gitu. Salam. Senyum, sapa, Betul, salam. betul. Senyum, sapa, salam. Jadi senyum dulu, sapa, assalamualaikum. Gitu. Oh, baru Tapi berjabat biasanya kan kalau tangan. nggak kenal biasanya kita ragu-ragu gitu Iya senyumnya. takut, Iya, takut. disangka Mm-mm. sok kenal Tapi gitu kan. sebaiknya kita yang start duluan. apa-apa Senyum, ya. Nggak apa-apa. terus jangan lupa untuk cupika-cupiki. Cium pipi kanan, pipi kiri untuk laki-laki dengan laki-laki. Bukan laki-laki dengan perempuan. gitu ya? Oh gitu. Iya dong kan. Ini assalamualaikum gitu laki-laki dengan laki-laki Oke, tuh. oke, oke, Persahabatan oke. tuh. Oh gitu ya. Iya. Oke. Nah coba jamaah ada nggak yang mau bertanya nih sama ustazah atau ustadz? Yuk angkat tangannya mau bertanya yuk siapapun. Sebelah kanan, sebelah kiri atau yang di belakang boleh. Nih coba Silakan, ibu Ibu. yang cantik sekali nih ibu yang pakai baju hijau ada ungu-ungunya. Assalamualaikum ibu namanya siapa dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Nining Setiasih dari Muslimat NU Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Mau bertanya Pak Ustadz, Iya Ibu. kebetulan pada hari ini dibahas tentang senyuman. Saya punya sahabat dekat yang sangat mahal senyumnya. Beberapa kali saya tidak pernah dibalas Pak Ustadz. Iya. Biasanya orang sekali dua kali dibalas. Ini sama sekali sampai saat ini tidak pernah dibalas. Yang ingin saya tanyakan karena apa? Karena berkaitan dengan apa yang dia kerjakan sehari-hari. Suka bilang kepada teman-teman yang lain bahwa kita harus ramah. Kita harus baik dengan sesama dan lain-lain. Sementara dia sendiri kok tidak melaksanakan apa yang dia katakan kepada orang itu, kepada yang lain, kepada teman-teman gitu. Atau mungkin kepada ibu Bagaimana aja kali. hukumnya? Enggak, banyak Oh, sama laporan yang yang lain lain juga juga. begitu. Atau mungkin karena karakter, tetapi yang saya heran kok bertolak belakang dengan apa yang dia suka kerjakan terhadap orang lain. Terhadap Oh gitu. Ya, itu saja yang saya tanyakan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi banyak yang bilang bukan sama ibu aja ya nggak senyum. Ada laporan ke ibu ya? Ibu. Padahal dia suka ngomongin harus baik-baik, sementara dia seperti itu ya Bu. Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Gini, kalau ada orang seperti itu kita tetap berbaik sangka. Mohon maaf, kita tidak akan mungkin bisa masuk dalam perasaan orang. Kita tetap mendahulukan asas praduga tak bersalah. Ih, dia omongnya, mungkin mohon maaf, ada memang orang jarang tersenyum karena faktor menjaga wibawa. Ada memang orang begitu Bu. Maaf ya Bu. Tapi Saya bagus nggak itu Pak Ustadz? sebenarnya nggak bagus, menjaga wibawa itu masih ada jalan yang lain. Tapi kalau memang kan begini, dilarang terlalu banyak tertawa karena tertawa itu mematikan hati dan tertawa itu menghilangkan kewibawaan. Saya khawatir temannya ibu itu takut banyak senyum, dikhawatirkan kalau senyumnya dia kayak orang ketawa. Kita seperti itu aja Bu ya. Husnuzon. Iya, berbaik sangka aja. Karena mungkin kalau dia senyum kelihatan orang tertawa. Iya, ulang pakai mic Bu. Jaga image. Jaim, Ya. betul Jaga image. sekali. Alhamdulillah kejawab sendiri ya. Positif Tapi thinking. saya menyambung pembicaraan dari Boleh. Ustadz Maulana. Memang benar pertama terus tentu mengedepankan husnuzon. Karena kita nggak pernah tahu di dalam seseorang itu dia sedang apa. Sedang sedih kah? Sedang konsentrasi dalam sebuah pekerjaan kah? Betul nggak Bu? Sedang punya masalah dengan yang lain. Misal Ustadz Maulana sehari sebelumnya ibunya meninggal. Tapi ternyata di sini harus tersenyum.
Kita nggak pernah tahu dan orang di televisi ditonton di rumah nggak mau tahu apa yang terjadi dengan kita misalnya Kinos misalnya nih ya, Ya. berantem dengan Gina sebelum berangkat ke sini misal. Tapi di sini dituntut untuk selalu tersenyum gitu kan. Kenapa? Karena itu dia bahwa ternyata yang dikedepankan husnuzon bahwa kita nggak pernah tahu masing-masing setiap orang mungkin punya masalah, mungkin punya problem. Jadi kalau misalnya Ibu kenal dengan dekat dengan orang tersebut, tabayun Bu. Tabayun tuh dengan cara apa? Dengan cara dekati orang itu berbicara langsung, bukan dengan pada akhirnya membicarakan kepada orang banyak gitu. Positive Ya, thinking. benar. Positive thinking. Positive thinking, Lagian husnuzon. perintah Rasulullah itu perintahnya senyumlah kepada orang lain, bukan tunggulah senyuman orang lain. Betul. Jadi nggak usah mikirin orang lain, mikirin senyum sendiri aja. Gitu ya. Satu lagi, senyum yang paling berat. Itu Apa setelah makan. Takut ada yang nyelip kalau Rizky. Iya kan? Harus bersih-bersih dulu baru senyum. Ini Ya, sebelum tersenyum sikat gigi lah. betul sekali Itu ya. ya kuncinya Ustadz ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan mencari tahu ya, apa sih dampaknya bagi seseorang yang miskin senyuman. Dan sekali lagi nanti ada 2 juta rupiah yang akan dibagi-bagikan buat jamaah yang ada di studio. Jangan kemana-mana, hanya di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Pas pada saat itu ada pelayan tidak tersenyum. Apa kata dia? Ustadz, kalau dia jadi pegawai saya sudah pecat ini orang.